Oke, di selanjutnya kita akan melakukan olah data Excel atau uji tarik baja. Nah, kalian siapin dulu yang pertama ini uraian terkait dengan LT, kemudian panjang bidang kecil, LO, DO, dan sebagainya. Terus ini juga kemarin beban yang di dial itu masih satuannya KGF atau kilogram force. Nah, selanjutnya nanti kalian siapin satu di sini sebagai Newton. Nah, untuk selanjutnya pada saat pembacaan ekstensiometer, kemudian delta sebenarnya, tegangan, regangan, dan skala gambar. Nah, untuk selanjutnya pada saat skala gambar nanti di sini itu karena nilai regangannya itu terlalu kecil, maka kita harus dikali 10 pangkat 4. Nah, oke. Oke, yang pertama kita udah mengetahui dulu terkait dengan panjang total benda uji dan panjang pada bagian kecil bidang uji. Untuk selanjutnya, kita sudah mengetahui diameter yang kecil dan diameter yang besar. Nah, untuk kita mencari tahu LO, itu dirumuskan dengan nih 5,64 dikali AO dikali dipangkat setengah. Atau sama aja gini, nih 5,64 dikali akar dikali akar tuh. Nah, tuh. Nah, namun sebelum kita jauh masuk ke sana, kita perlu kita perlu mengganti separatornya. Nah, separator itu bisa kita ganti di bagian di option, kemudian kita mencari pada separator di advance. Nah, nih. Jadi nanti kita di file, kemudian option, terus advance. Terus ini desimal separatornya diganti titik, terus ini diganti koma. Nah, kalau udah di oke aja, nah kenapa harus kita ganti dulu sebelum masuk ke perhitungan? Karena nanti ketika kita mau input datanya di Excel, itu harus menggunakan desimalnya itu harus menggunakan titik. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nih, kita perlu mencari luas penampang pada benda uji semula. Nah, untuk mencari luas penampang pada benda uji semula itu sama rumus rumus lingkaran itu kan seperempat pi dikali diameter kuadrat. Nah, pi di Excel ini tinggal ditulis seperti ini aja. Jadi 0,25 atau seperempat dikali pi pi buka kurung tutup kurung terus dikali dengan nih diameter awal benda uji atau DO di pangkat 2, jangan lupa. Nah, nih satuannya milimeter kuadrat. Nah, buat selanjutnya kita akan mengetahui beban maksimum. Nah, beban maksimum itu nanti beban, misal di sini beban maksimumnya itu kita cari 5210. Nah, setelah 5210 ini kan turun lagi jadi 5020. Jadi beban maksimumnya itu 5210. Nah, karena tadi udah dijelasin 1 kilogram force itu 9,81, maka kita kali ini dikali 9,81 supaya menjadi Newton. Nah, untuk selanjutnya, untuk kuat tarik maksimum itu tinggal beban maksimum dalam satuan Newton dibagi dengan luas penampang benda uji semula atau AO. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari kuat tarik leleh atau FY. Nah, ketika kita mencari kuat tarik leleh FY, itu bisa dirumuskan dengan
beban leleh atas dibagi dengan luas penampang. Ya, jadi kuat tarik leleh itu diambil dari beban leleh atas dibagi dengan luasan penampang. Nah, untuk selanjutnya itu regangan maksimum. Nah, regangan maksimum itu bisa diperoleh dari ini panjang setelah uji dikurangi dengan panjang ukur awal benda uji. Jadi itu yang di pengukuran yang di bagian yang dikecilin nih. Nih. Nah, di sininya. Nah, untuk selanjutnya konsentrasi penampang atau es itu diperoleh dari AO dikurangi luas setelah uji pada patahan dibagi dengan D8 atau luas pada penampang benda uji semula AO. Nah, selanjutnya ini beban leleh atas. Misalkan 3.580 itu sebagai beban leleh atas. Nah, untuk selanjutnya beban leleh bawah. Nah, ini sama karena ini satuannya masih kilogram force, maka perlu diganti menjadi Newton. Nah, ini diganti, ini dikali dengan 9,81. Yang ini juga sama, dikali dengan 9,81. Kemudian ada beban maksimum. Beban maksimum dan diameter setelah uji pada patahan. Nih. Nah, luas setelah uji pada patahan ini sama 0,1/4 pi dikali diameter setelah uji pada patahan. Nah, selanjutnya panjang setelah uji ini berdasarkan pengukuran dan panjang pada bagian kecil setelah uji. Nih, nah untuk selanjutnya kita perlu memasukkan ini juga jarak antar titik sebelum dan sesudah. Nah, oke, buat selanjutnya langsung aja kita masuk ke sini. Jadi ini beban dalam dial dalam satuan kilogram force. Nah, karena di sini ini kalau kita menggunakan jangka itu dipisah. Namun karena kemarin nggak pakai jangka, jadi kita hapus nih. Jadi kita hapus saja, terus kita naikin. Nah, ini kita hapus, kemudian nih kita hapus. Nah, untuk perhitungannya ini sama semua, mungkin berbeda di sini. Ini tadi karena ini panjangnya. Nah, mungkin bisa aku coba-coba dulu. Ini 110, 129, 130,5, terus 242, 240. Ini dicoba-coba dulu ya. Tapi ini kan karena apa? Karena sebelumnya aku nggak belum dapat data. Mungkin dari kalian nanti jadi yang di input tuh yang KGF sama yang ekstensiometer. Nah, aku nyoba-nyoba dulu aja. Misal ini 90, terus ini 130, ini 160, 190, ini 200, 220, 260, 280, 300, 340. Nah, ini aku coba dulu ya. Nah, oke. Kalau udah, tentunya, nah, dari beban kilogram force ini, kita perlu konversi ke Newton. Caranya sama, beban KGF dikali 9,81. Nah, nih, ya, aku misalkan. Beban KGF dikali 9,81. Jangan lupa kalau mau nulis koma, karena separatornya udah diganti titik. Jadi, 9 titik
81. Nah, untuk selanjutnya, misal nih, di sini kosong semua kan. Nah, misal di sini tuh kosong semua. Jadinya kalian tinggal tarik aja. Ditarik, atau enggak diklik langsung 2 kali. Nah, untuk selanjutnya, ekstensiometer ini nanti kalian masukin data yang kalian kemarin hitung. Nah, selanjutnya kalian perlu menghitung delta sebenarnya atau delta L. Nah, pada delta sebenarnya atau delta L ini kita perlu mengkalinya, kita perlu mengali dengan 10 pangkat minus 2. Jadi, ini sama dengan tar sama dengan ini dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini misal aku hapus semua. Nah, tinggal diklik 2 kali. Nah, buat selanjutnya, untuk kita menghitung tegangan, tegangan itu bisa dihitung dengan beban dalam satuan Newton dibagi dengan luas penampang benda uji semula atau AO. Nah, misalnya aku hapus ya, teman-teman. Nah, jadi ini beban dalam satuan Newton dibagi sama luas penampang. Nah, ini beban dalam satuan ini dibagi dengan luas penampang benda uji semula. Nah, nih, misal kayak gini, kita kan mau berpatokannya ini ya, apa namanya, berpatokan sama luas penampangnya. Jadi ini kan jadi beda, jadi turun. Dengan tegangan itu kan dibagi delta beban dalam satuan Newton dibagi sama AO. Jadinya ini perlu dikunci. Nah, ketika dikunci, itu tinggal kita tarik aja. Nah, ini jadi ini aku ulang ya. Jadi ini beban dalam satuan Newton dibagi sama luas penampang benda uji semula. Nah, ini jangan lupa dikunci, bisa pakai F4 atau FNF4. Nah, kalau udah dikunci, tinggal diklik-klik aja. Nah, kalau udah, selanjutnya kita perlu menghitung regangan. Regangan itu diperoleh dari delta sebenarnya dibagi sama LO. Nih, ya aku coba. Nih, delta sebenarnya dibagi sama LO. Nih, jangan lupa dikunci juga LO-nya, karena ini patokannya LO, di sini cuma satu, jadi dikunci aja. Nah, selanjutnya ditarik-tarik aja ke bawah. Nah, habis itu kita perlu mencari terkait dengan nilai koreksi. Nah, nilai koreksinya ini seperti ini. Nah, dari nilai koreksi ini kita perlu tegangan 2. Ini rumusnya, tegangan 2 kurangi tegangan 1 dibagi tegangan 2 kurangi tegangan 1 sama dengan nih tegangan 2 dibagi tegangan 2 plus minus X. Nah, untuk selanjutnya, buat selanjutnya untuk nilai terkoreksi ini seperti ini. Mungkin kita bisa ngitung dulu buat skala gambarnya. Nah, skala gambar ini untuk tegangannya tetap, tapi untuk regangannya kita perlu kali 10 pangkat 4. Kenapa? Karena ini terlalu kecil nilainya. Jadi ini regangan dikali 10 pangkat 4 sama dengan nih, regangan dikali 10 pangkat 4. Terus ditarik aja ke bawah. Nah, yang tegangan cukup yang ini aja. Nah, buat selanjutnya, karena di sini tadi ada parameter tegangan 2. Nah, tegangan 2 itu diperoleh dari beban leleh atas. Nah, dari beban leleh atas ini diperoleh tegangan 2. Nah, tegangan satunya nanti bisa diambil 4 titik sebelum tegangan 2. Nah, misal di sini nih, ini kalian mau gunain sebagai tegangan 2, tegangan 1.
Nah, nih. Nah, nanti kalian udah ketemu. Buat selanjutnya, nih kok nilai koreksinya kalian hitung aja kayak gini. Terus nanti untuk ini ini sebagai nilai input di AutoCAD-nya. Nah, ketika nilai input di AutoCAD-nya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi pakai rumus Concatenate, PL, terus ini, koma, ini. Gitu ya. Ini regangan, nih tegangan. Jadi PL, nih aku ulang ya, sama dengan nih Concatenate, Concatenate, ini PL, titik koma, ini dulu, sorry, lupa. Nih, PL, nih, PL, titik koma, ini regangan dulu baru tegangannya. Nih, sama dengan Concatenate, ini ditanda petik dulu PL, spasi, titik koma, terus regangan, titik koma, koma, ini pakai koma ya, koma, ini, koma, ini, titik koma, tegangan. Nih, nah, tuh kalau udah ditarik-tarik aja. Nah, nih, ditarik-tarik aja di sini. Habis itu sama buat yang PO. Ini yang tadi yang PL tinggal diganti yang PO. Nah, kalau udah, ya udah. Habis itu nanti yang skala gambarnya udah, terus PL dan PO udah,